tes tes satu tes satu tes satu tes satu dua tes Gadis plus satu sudah hadir. Terry, Miko, Ika, Ririn, Ariana, Widya, Noraisha, Ririn, Alia sudah hadir, Maharani, Nazwa, Alif, IPA 4, Novelita, Uji 13, Aurel 12, Muhammad Ridwan, Hilda, Alia, Akila IPA 6, Raihanum, Cahaya Dipa sudah hadir, Miftahul Chandra, Fitri PS3, Vincent, Arya, Faisal, Hamida, Deborah, Aisyah 10-2, Amel 10-2, Aziz, Sepira, Arhan, Marsa IPA 3, Siti Wanda Agustin sudah hadir, Farel Kuanesa,
Zahra IPA 6, Fitri IPS 3, Nabila Aisyah IPA 1, Lutfia IPA 1, Najwa, Naswa, Nafira, Rifki, Azkia, Haura IPA 1, Rahayu IPS 3, Mdapa, Fatir IPA 6, Nadia IPS 1 ya, Umaira IPA 2, April IPS 3. Ya baik, sekarang sudah masuk waktu di pukul 5.47 menit ya. Sudah telah beberapa menit ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga para siswa dari MTS Miftahul Jannah kelas 7, 8, 9, para alumni, rekan-rekan, sahabat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat banyak. Kita bisa bangun pagi, kita bisa sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita pun menyempatkan diri istiqomah di dalam melakukan kajian pagi setiap Ahad ya. Setiap hari kita rutin mengkondisikan untuk terus bangun pagi, jangan sampai bangun siang. Kita akan mengkaji Al-Quran 30 menit ke depan, maka mohon untuk seluruh siswa tidak beranjak keluar sebelum acara ini selesai ya. Kita tuntaskan sampai dengan 30 menit ke depan. Jadi mohon untuk tidak keluar, standby dari awal sampai dengan akhir. Beruntunglah Anda semua yang pada pagi hari ini masih sempat hadir bersama-sama dalam acara kajian ini. Baik, pagi hari ini kita akan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121 sampai 125. Silakan dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Baqarah ayat 121 sampai dengan 125. Silakan kita baca sama-sama. Duduk yang rapi, duduk di kursi, tidak tiduran. Buka Al-Qurannya, kita bareng baca sama-sama ya, membaca sama-sama sehingga nanti bacaan akan semakin fasih, semakin
baik makhratil hurufnya ya. Ya silakan kita mulai surah Al-Baqarah ayat 121 sampai dengan 125. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ya التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya, ayat 123. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ayat terakhir. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق Allahul Azim. Ya baik, silakan nanti di rumah terus kembali ya. Para siswa setiap hari akan terus membaca Al-Quran. Jangan pernah berhenti ya, terus belajar membaca Al-Quran sampai benar-benar fasih dalam
pengucapannya gitu. Baik, ada waktu 15 menit ke depan kita akan mengkaji ayat Al-Quran. Silakan dibuka ayatnya, surah Al-Mu'minun. Ya silakan, surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga dan keempat. Silakan dibuka surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayatnya ayat 3 dan 4. Sudah dibuka, silakan. Ya silakan, tetap ya, tidak keluar dulu. Kita akan kaji sampai selesai, tidak lama. Udah dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Qad itu artinya sungguh, ya, benar-benar aflaha akan beruntung, akan sukses dan bahagia. Siapakah al-mu'minun? Orang-orang yang beriman, benar-benar sungguh-sungguh akan beruntung, sukses dan bahagia. Siapakah al-mu'minun? Setiap orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Bisa dipahami ayat 1, benar-benar sungguh-sungguh akan beruntung, akan sukses dan bahagia. Siapa adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya. Siapa itu? Alladzina hum, mukmin seperti apa? Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka khasyi'un. Ya, telah kita bahas pada minggu yang lalu. Orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Masih ingat 6 syarat khusyuk dalam minggu yang lalu? Ada hudurul qalbi, ada al-fahmu, hadirnya hati, mengerti apa yang kita baca. Ada ta'zim, mengagungkan Allah. Ada al-hay, ya, ada malu kepada Allah. Kelima, ada khauf, takut kalau salatnya tidak terima oleh Allah. Yang keenam ada roja, berharap, optimis salatnya akan Allah terima. Khusyuk artinya fokus, zikir kepada Allah ketika dia salat. Itu yang pertama. Orang mukmin yang beruntung adalah orang mukmin yang ketika salatnya khusyuk, fokus hanya berzikir kepada Allah. Yang kedua sekarang, lihat ayat yang ketiga. Walladzina hum, dan orang-orang yang hum, mereka, anil lagwi, dari sesuatu yang tidak berguna, mu'ridun, mereka menjauhkannya. Ulang lagi. Walladzina, dan orang-orang hum, mereka, anil lagwi, dari sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, muridun, mereka menjauhkannya, meninggalkannya. Kalimatnya adalah, yaitu orang-orang mukmin yang menjauhkan, meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Apa itu yang tidak berguna? Tidak menambahkan ilmu, tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah,
tidak meningkatkan ibadahnya, itu namanya lagha. Ya, lagha atau lagwi adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya di dalam kehidupan manusia. Contohnya apa? Contohnya yang sekarang lagi banyak kita lakukan, ya main HP, hanya lihat-lihat gambar, ya, lihat-lihat gambar, lihat-lihat tayangan, guyonan, ya, lihat musik yang tidak jelas, kontennya apa, isinya apa, gitu. Atau nongkrong di pinggir jalan, menghitung motor yang lewat berapa biji, menghitung mobil yang lewat. Kalau malam menghitung bintang di langit, ngobrol yang tidak jelas manfaatnya apa, gitu. Berjam-jam kita melakukannya. Itu namanya lagha. Dan lagha ini, perbuatan lagha ini, kenapa Allah larang? Kita bermain, ya, melakukan satu permainan, atau tadi main HP. Kenapa dilarang? Bisa melupakan zikir kepada Allah. Mohon maaf, ada orang yang suka main kartu, namanya kartu gaplek, kartu remi, ya. 4 orang ngumpul di situ, sampai berjam-jam. Itu lupa waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan aja enggak connect. Lagi asiknya dia bermain, asiknya dia main kartu, asik main game, itu sampai enggak terdengar suara azan itu, karena saking asiknya lupa dengan suara azan, lupa dengan zikir kepada Allah. Itu kenapa Allah larang, ya. Allah larang tadi dengan asik dalam permainan, asik dalam suatu perbuatan yang lagha, yang ada bergunanya. Kenapa Allah larang tadi? Bisa lupa akan zikir kepada Allah, lupa akan perintah Allah, lupa untuk sholat dan sebagainya, lupa untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Makanya kepada semua, ketika berbuat sesuatu, standarnya apa? Yang paling pokok adalah bermanfaat enggak perbuatan itu? Ada maslahatnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Apa itu manfaatnya? Dapat menambah ilmu enggak? Kita ngobrol nih berempat, berlima dengan temennya, ya, kadang-kadang ada kelompok suka kumpul-kumpul anak-anak, ya, kita semua kumpul-kumpul. Dari obrolan itu menambah ilmu enggak? Menambah ilmu enggak? Menambah wawasan berpikir enggak? Gitu. Itu perlu dikaji. Kalau menambah ilmu dari obrolan itu, kita ngobrol mengkaji sesuatu materi. Kalau menambah ilmu, silahkan. Yang kedua, meningkatkan ibadah kita kepada Allah enggak? Memperbaiki ibadah kita enggak? Meningkatkan takwa kepada Allah enggak? Kalau bertambah ketakwaannya, bertambah ibadahnya, silahkan lakukan itu. Tapi kalau malah kita bermain, berkumpul, malah tidak memperbaiki ibadah kita, tidak meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, itu lagha, tidak ada gunanya. Malah kita buang-buang waktu.
Waktu hidup dibuang-buang, seharian 24 jam. Sholat enggak, misalkan ya, lupa dengan sholatnya, mengkaji Quran lupa, zikir apalagi, dia hanya main-main, jalan-jalan, nongkrong, main game yang berjam-jam, habis waktu. Itu labo namanya, itu harus dijauhi. Nah, orang mukmin yang beruntung adalah menjauhkan dari hal yang tidak berguna. Masa muda adalah masa untuk menata diri, menguatkan ilmu. Ya, anak sekalian, para siswa, masa muda masa yang menentukan masa depan nanti. Masa tua tergantung masa muda. Masa mudanya sibuk dengan beraktivitas yang bermanfaat, yakinlah masa depan akan sukses. Sibukkan dengan mencari ilmu, ilmu dikuasai. Saya ingat pesan Agim dalam kajiannya, setiap menit harus menjadi ilmu, setiap detik harus menambah amal, memperbaiki akhlak kita terus. Sibukkan waktu ke waktu untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki akhlak kita, bukan malah merusak. Kenapa ada anak-anak yang tawuran, ya, tawuran, akhirnya ditangkap polisi, dibotakan kepalanya, dibuka bajunya, nginep di polsek sampai 2 hari 2 malam. Gara-gara apa itu? Gara-gara iseng, buang-buang waktu yang gak jelas, ngabring motor itu kan. Geng motor namanya itu ya, motor, ada orang yang diisengin di jalan, akhirnya terjadi ribut di jalan. Anak-anak muda Islam harus betul-betul cerdas. Anak Islam harus cerdas ketika berbuat, bermanfaat enggak, menambah ilmu enggak, menambah amal enggak, menambah ibadah enggak, meningkatkan ketakwaan enggak, perbaiki akhlak enggak. Kalau itu semua berhasil kita bangun, berakhlak semakin membaik, duduk di majelis ilmu nih pagi hari ini kita bisa duduk, kita dapat mengkaji beberapa ayat. Ini kan bisa sedikit dapat menambah ilmu, berharap ada perbaikan-perbaikan. Sekolah bukan sekedar mendapatkan nilai, ya sekali lagi, angka, bukan angka yang kita tuju, tapi meningkatkan kualitas keimanannya, meningkatkan kualitas ibadahnya, ketakwaannya, akhlaknya, kecerdasannya, keterampilan itu harus kita bangun. Jangan disia-siakan anak sekalian waktu yang begitu panjang itu. Dalam Islam adalah al-waqtu kas-sayf, waktu bagaikan pedang. Perhatikan di kamusnya orang Eropa, mereka katakan time is money, time is money, waktu uang, waktu adalah uang. Kenapa? Karena itu mata duitan harus dengan uang. Dalam Islam bukan time is money. Al-waktu kas-sayf, waktu bagaikan pedang, awas. Kalau salah menggunakan pedang, bukan tidak mungkin pedang akan memotong lehernya sendiri. Banyak orang-orang gagal hidupnya karena tidak pandai menggunakan waktunya. Mereka sekarang di penjara, ditangkap polisi. Gara-gara apa? Tidak pandai menggunakan waktu, tidak pandai memanage waktu dengan baik. Padahal Quran banyak ayat Allah bersumpah dengan waktu, wal asr demi waktu, wal duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wan nahar demi waktu siang, wal fajr demi waktu fajar, dan lain-lainnya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Manusia akan berhasil tergantung
sejauh mana mengisi waktunya, menggunakan waktunya, memanage waktunya. Salah menggunakan waktu, dia akan gagal hidupnya. Jadi kalau orang gagal mengisi waktunya dengan hanya sesuatu yang sia-sia, gak ada manfaatnya, ya, waktu dibuang-buang dengan bercanda, guyonan, nongkrong-nongkrong, gak jelas hasilnya apa, ya sudah. Usia 60 tahun, dia gak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak paham ilmu apa, karena tadi waktu dibuang sia-sia, tidak punya skill, tidak punya keterampilan hidup dia. Itu namanya hidup yang sia-sia, ya. Jadi sekali lagi bahwa orang-orang yang beruntung hidupnya, orang-orang yang sukses hidupnya, orang-orang yang bahagia hidupnya, fitunya wal akhirah, adalah orang-orang yang mengisi waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna dalam hidupnya, dapat meningkatkan amaliyah dia, dapat menambah ilmu, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dapat memperbaiki akhlaknya. Mungkin dari orang dewasa mungkin dapat menambah jumlah harta rezeki yang dia miliki, akan terus bertambah. Usaha yang keras, kerja keras, kerja tuntas, ya, kerja cerdas. Nah, 4, dengan kerja yang ikhlas. Kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan serius, maka hasilnya akan baik. Allah akan menilai prosesnya. Allah akan menilai ikhtiar kita, ada nggak ikhtiarnya. Yakinlah orang yang berikhtiar pasti ada harapan akan kita dia raih. Ingat, jadi orang yang berikhtiar, orang yang bekerja punya harapan sesuatu yang akan diraih. Tapi kalau orang tidak bekerja, tidak beraktivitas yang baik, tidak ada harapan bagi dirinya. Maka tadi hidup ini harus beramal, artinya harus bekerja. Yakinlah orang yang bekerja itu akan dapat sesuatu dari pekerjaannya, walaupun tidak sesuai apa yang kita targetkan, tapi dia dapat sesuatu, ada harapan di balik semua pekerjaannya itu. Itulah Al-Quran terus berbicara tentang amal. Amal dan amal itu harus kita lakukan. Surah Al-Asr masih hafal kan? Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam keadaan merugi. Kecuali siapa yang tidak merugi? Siapa yang beruntung itu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal, bekerja yang soleh. Beriman dan beramal. Kalau dia beriman tidak beramal, maka tidak mungkin dapat sesuatu. Peribahasa mengatakan, barang siapa orang menanam pasti akan menuai. Ingat ya, orang yang menanam pasti akan menuai. Nanam bawang, panennya bawang gitu. Nanam cabe, panennya cabe. Tidak mungkin nanam bawang, panennya cabe. Nanam kebaikan, dapat kebaikan, keberuntungan, kesuksesan. Nanam keburukan, dapatnya penderitaan gitu. Mau milih yang mana? Kalau hari ini menanam yang baik, sukses ke depan. Nanam yang buruk, menderita ke depan, sengsara ke depan. Mau pilih yang mana? Orang yang cerdas adalah orang-orang yang berharap keberuntungan, ya. Para ibu sekalian, saya berdoa setiap hari untuk Anda semua, ya, agar Anda semua para siswa menjadi orang-orang yang aflaha, orang-orang yang sukses dan bahagia. Apa yang Anda cita-citakan
semoga dapat diraih. Orang tua Anda akan bangga. Orang tua bangga dengan Anda sukses itu. Kalau Anda sukses meraih apa yang cita-citakan dengan kerja yang serius, maka insya orang tua akan bangga. Anda pun akan menjadi orang yang hebat dan bangga itu. Maka sekali lagi, tinggalkanlah hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Waktu sangat berharga. Gagal, salah memanage waktu, maka Anda menjadi orang yang gagal. Maka waktu yang Anda dapatkan hari ini diisi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan Anda. Ya, insyaallah anak sekalian, saya berdoa tadi sampaikan bahwa saya pun sangat berharap Anda semua menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Masa depan negara, masa depan bangsa, masa depan Islam ada di pundak Anda semua. Negeri yang kita cintai ini akan sebuah negeri yang makmur sejahtera kalau Anda semua mempersiapkan dengan skill yang baik, dengan keimanan yang kuat, ketakwaan yang hebat. Insya Allah negara kita ke depan akan membaik. Maka tadi gunakan waktu yang ada terus untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, demikian kajian pagi hari ini, yaitu Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, ya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari segala yang tidak ada manfaatnya, tidak berguna, maka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan absen dulu sebelum keluar. Nur, Naila, Aisyah 12, Andini, Miko, Khaila, Nazwa, Araina, Nabil, Rizki, Raihanum, Alia, Jasmine, Aziz, Faisal, Adristi, Amel, Terry, Widya, Halik, Revan, Bilkis, Nafira, Ika, Ariana, Nasila, Rahayu, Devita, Marsha, Nabila Salsabila, Rizal, Gadis, Fatir, Aisyah, Aziz, Rifki Saputra. Ya, haturun kasadayana, selamat beraktivitas. Silahkan jogging ke Citra dan makan bubur ayam.